Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini waktu Kairo, pagi hari pukul 5, jam sahur di Kairo. Di Indonesia sekarang sekitar pukul 10 pagi ya. Sekitar pukul 10 pagi, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali secara virtual untuk melanjutkan materi pembekalan yang sebelumnya telah dilaksanakan kemarin sore hari waktu Kairo dan malam hari waktu Indonesia. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi pembekalan dengan forum tanya jawab, dan beberapa pertanyaan sudah terkumpul di sini. Mungkin bisa langsung saya bacakan beberapa pertanyaan Ustaz ya. Pertanyaan pertama. Dari Ustazah Nisa, apa saja kelebihan ciri khas pemikiran Imam Ghazali yang membuatnya sangat diunggulkan di kalangan ulama Nusantara pada khususnya? Kurang lebih seperti itu Ustaz pertanyaannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Oh jelas Ustaz, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita baca karya-karya Imam Al-Ghazali ya, mulai dari Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah dan sebagainya gitu, ditulis ya pada saat umat Islam itu dalam keadaan mengalami kekalahan berat. Nah, Al-Ghazali ya salah satu ulama yang berhasil mendeteksi ya, penyakit-penyakit umat ya, anasir-anasir kemunduran umat. Nah, salah satunya adalah masalah hati. Ya. Nah, yang kedua, karya-karya Al-Ghazali cukup banyak. Tuh, dan ditambah lagi memang pemikiran Al-Ghazali ini kan pemikiran Ahlus Sunnah. Nah, ketiga hal ini ya, ini yang kemudian banyak melatar belakangi para ulama-ulama Nusantara kita ya mengkaji kitab Al-Ghazali. Kitab-kitab Al-Ghazali ya. Walaupun ya kitab tentang suluk ya, tentang akhlak ya, atau tazkiyatun nafs atau tasawuf gitu. Bukan hanya Al-Ghazali saja. Ada Ibnu Qayyim ya, ada ulama-ulama yang lainnya gitu. Tapi yang lebih banyak populer diterjemahkan, bahkan buku-bukunya itu kemudian dijadikan sebuah pegangan untuk para raja-raja dan para sultan di kerajaan Nusantara, itu adalah buku-buku Al-Ghazali ya. Kenapa? Pertama, saat kita menerjemahkan karya-karya Al-Ghazali ya, umat kita juga dalam keadaan saat itu dijajah ya. Dijajah oleh para penjajah, dan umat kita untuk bagaimana membangkitkan ya kesadaran syaja'ah, kesadaran keberanian melakukan perjuangan jiwa dan raga ya. Maka salah satu mendeteksinya adalah karya-karya Al-Ghazali. Itulah kalau kita baca kata pengantar yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya. Apa yang melandasi Abdullah bin Nuh menerjemahkan karya-karya Al-Ghazali ya. Abdullah bin Nuh ingin umat Islam ini harus bangkit. Ya, umat Islam ini harus bangkit. Nah, bangkit itu ya, tantangan itu kata-kata Kiai Haji Abdullah bin Nuh, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam itu bukan dari eksternal tapi dari internal ya. Tentang masalah akhlak, tentang masalah rohani, tentang masalah jiwa dan sebagainya.
Jadi itu mengapa kemudian kitab-kitab Al-Ghazali lebih banyak diterjemahkan, karena Al-Ghazali salah satu ulama yang berhasil mendeteksi anasir-anasir kemunduran umat, dan karya Al-Ghazali itu ya sangat pas ya di saat kita dalam keadaan dijajah oleh para penjajah-penjajah besar di Eropa. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi memang keadaan ketika itu yang memang ketika penulisan karya-karya Imam Ghazali kan memang lagi mundur-mundurnya, dan mungkin ketika lagi ada perang salib ya Ustaz ya. Jadi ketika Indonesia sedang dijajah juga oleh Belanda, ada setidaknya kesamaan keadaan atau kondisi atau bahkan nasib gitu. Makanya para ulama Nusantara banyak yang menerjemahkan karya-karya Imam Ghazali. Ya. Dan Nur Taufik ya, luar biasanya ya para ulama-ulama gini. Para ulama-ulama yang menerjemahkan kitab karya-karya Imam Al-Ghazali ya. Mereka itu juga bukan hanya katakanlah ulama ya, ulama kitab gitu, ulama yang menerjemahkan kitab, ulama tarajim ya. Ulama maktabah, ulama perpustakaan, bukan hanya kiai yang hanya mengajari pondok, tapi mereka juga ulama-ulama muharrik, ulama-ulama yang menggerakkan. Dan ini kita lihat nanti seperti Haji Ruksan, Ismail Yaakob, lalu kemudian Muhammad Natsir, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh ya, termasuk ulama-ulama, ada Kiai Haji Hasbullah, Kiai Sa'al Mahfud dan sebagainya. Mereka banyak menerjemahkan karya-karya Al-Ghazali yang hampir semua mereka itu ikut berjuang melawan Belanda. Ya, artinya mereka veteran perang. Bahkan itu ya, kalau antum nanti baca sejarah ya, lahir cikal bakalnya TNI itu kan ketika lahirnya Laskar Santri Hizbullah dan Laskar para Ulama Sabilillah. Ya, itu di Cibarusah itu 700 orang lebih para santri di Pulau Jawa ya, yang digembleng jiwa dan raganya oleh para ulama kita. Nah, digembleng jiwanya itu menghidupkan sholat malam, lalu kemudian pengkajian kitab. Nah, kitab yang dikaji itu adalah kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, yang menariknya ya, Al-Ghazali ini kan kalau kita bahas bab di Ihya Ulumuddin bab jihad ya, Imam Ghazali kan tidak mencantumkan jihad secara kital kan. Tapi secara jihad secara melawan hawa nafsu. Dan itulah yang saya kira kenapa kita ya makanya ada lagu ya kan, Indonesia Raya ini bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Soul, jiwa, suluk ya, itu terbangun oleh para ulama-ulama kita yang digembleng oleh para kiai kita. Yang menggemblengnya itu luar biasa, ulama-ulama hebat. Ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada dari Gontor Kiai Haji Imam Jarkasi, ya, ada Zainul Arifin, ada Zainul Mustafa dan sebagainya. Dan artinya mereka membaca Ihya atau karya-karya Al-Ghazali itu tidak membuat mereka lantas ya menjadi orang yang uzlah, menjadi orang yang fatalism ya, yang saya sebut sebagai orang yang fatalism ya, tapi menjadi orang-orang yang optimis. Nah, inilah ya pemikiran Al-Ghazali ya, yang mutawasid ya, yang wasatiyah, yang kemudian kita merdeka. Coba kalau kita kemudian fatalisme ya, kalau kemudian paham kita Qadariyah, Zabariyah di Indonesia, saya kira kita tidak akan merdeka. Tapi karena kita punya pemahaman yang akidahnya Ahlus Sunnah ya, dan Ahlus Sunnah itu sebagai pengkokoh ya. Saya dulu ada baca tulisan dari Malaysia itu, Ahlus Sunnah itu adalah pengkokoh ya. Mengkokoh
alam Melayu. Bahkan kalau kita baca diktum ya kemerdekaan, mukadimah kemerdekaan Undang-Undang 945 ya, bahwasanya ya, negeri kita ini atas usaha dan jeripayah dari para pendiri bangsa yang telah mengorbankan jiwanya dan raganya, dan atas keinginan luhur ya, dan atas rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah rahmat itu tidak Allah akan berikan ya kepada orang-orang yang apatis, kepada orang-orang yang fatalism gitu. Tapi Allah akan berikan kepada orang-orang yang bergerak, yang berjuang. Ya, al-harakah fiha barakah. Dalam setiap pergerakan itu akan melahirkan keberkahan. Nah, inilah yang ulama-ulama kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan ketika kita membaca karya Al-Ghazali itu harus dibangun dengan semangat optimisme perjuangan. Ya, untuk mendeteksi ya kondisi umat realita hari ini. Tuh, kondisi umat, ya, realita umat hari ini. Bukan lantas kemudian kita mengkaji karya Al-Ghazali di tengah kesunyian, di tengah kesyahduan ya, yang kemudian jauh dari alam realita. Nah, justru ya ulama-ulama kita Ahlus Sunnah ini ya membawa ya negeri kita ini ya dalam perjuangan yang realistis. Nah, itu yang menarik. Jadi para penerjemah kitab-kitab karya Al-Ghazali ini mereka para veteran perang loh, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Itu Anur Taufik. Siap. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tambahnya tadi. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Ustaz Adarin. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula masuknya karya atau pemikiran Imam Al-Ghazali ke tanah Melayu? Ya, masuknya karya-karya Imam Al-Ghazali ya, itu juga tidak lepas dari masuknya awal Islam di Nusantara pada abad ke-7. Hamka mencatat karyanya yang cukup legendaris ya, perkembangan tasawuf dari masa ke masa ya. Ketika itu Hamka menulis tentang masalah bab Islam di tanah Melayu. Ya, jadi para ulama-ulama kita ya ketika dari Hadramaut ya, ke Nusantara itu mereka membawa karya-karya ulama-ulama yang memang besar di sana, baik di Hadramaut ya, termasuk di Timur Tengah yang lainnya. Nah, yang besar di sana karya Al-Ghazali yang paling banyak. Bahkan kemudian ulama-ulama kita yang mengajar di Masjidil Haram seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Yasin Al-Padani dan sebagainya. Mereka juga mengkaji dan mengajarkan ya karya-karya Imam Al-Ghazali kepada para murid-murid yang belajar ke Timur Tengah, dalam hal ini ulama-ulama yang di Nusantara. Artinya ya karya Al-Ghazali ini ya juga dibawa ya, saat ya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Nanti kalau kita lihat manuskrip di Perpustakaan Nasional maupun di Arsip Nasional yang banyak sekali manuskrip, maka saya berharap kawan-kawan yang kuliah di Al-Azhar ini, Ustadz Nur Taufik, Ustadz Irin dan sebagainya, agar banyak membaca manuskrip langsung ya, karya-karya ulama Nusantara. Karena dari situlah kita dapat melacak ya syarah karya-karya Al-Ghazali dari berbagai kitab. Seperti keterangan Abdullah bin Nuh ya. Abdullah bin Nuh ya, dia membaca Minhajul Abidin ya,
dan dia ikut kemudian dalam prakteknya menerjemahkan karya Minhajul Abidin dan karya-karya Al-Ghazali ya. Itu dia cerita ya bagaimana guru-guru saya dari Hadramaut yang kemudian di Surabaya itu membawa karya-karya Al-Ghazali. Bahkan kemudian Abdullah bin menulis ya, masuknya Islam di Jawa Barat. Ya, masuknya Islam di Jawa Barat ya, kata Kiai Haji Abdullah bin ya. Itu para ulama-ulama kita mengajarkan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Artinya ya, jauh sebelum di Jawa Barat ya, pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali ini banyak dibawa oleh para ulama-ulama Nusantara kita. Nah, tentu nanti kita akan melacak secara lebih dalam ya. Siapa saja ulama-ulama kita yang menerjemahkan ya karya-karya Al-Ghazali, memberikan syarah maupun tahqiq. Kalaupun mereka tidak memberikan syarah maupun tahqiq ya, mereka juga membaca karya-karya suluk Imam Al-Ghazali. Ini misalkan ada buku yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin ini. Judulnya Ringkasan Sejarah Wali Songo. Buku ini terbit tahun 1960. Ya, tahun 1960. Nah, ini buku yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin untuk mengkritik paham Sonokrogronyo. Sonokrogronyo. Nah, di sini Abdullah bin mengatakan ya, ulama-ulama kita di Nusantara dalam hal ini para ulama Wali Songo seperti Maulana Malik Ibrahim, lalu Sunan Gresik, Hidayatullah dan sebagainya, mereka juga mengajarkan kitab-kitab Ihya dan kitab-kitab Al-Ghazali. Dan ini kemudian ya dalam catatan Abdullah bin Tembang, kalau kita melacak ya karya-karya ulama, cara ulama Wali Songo mengajarkan masyarakat animisme dan dinamisme di Nusantara itu kan dengan tembang. Justru kata Kiai Haji Abdullah bin tembang-tembangnya itu ya, itu sangat terinspirasi dari karya-karya Al-Ghazali. Karya-karya Al-Ghazali. Makanya nanti teman-teman bisa baca ada satu kitab yang ditulis oleh orientalis Tim Hennigan dari Belanda, Raffles and British in Java, Invasion Java ya. Bagaimana Raffles menginvasi Pulau Jawa, dalam hal ini Keraton Yogyakarta. Itu kemudian Raffles itu ketika menghancurkan keraton itu, menyerang keraton ya, perpustakaan keraton itu 7.000 koleksi karya-karya perpustakaan keraton itu diboyong sama Raffles. Nah, itu ada seorang orientalis, khusus orientalis namanya Hannibal Golub. Hannibal Golub ini dia khusus yang mengkaji koleksi-koleksi perpustakaan Raffles yang itu Raffles ambil dari Nusantara. Ya, dari Nusantara. Nah, catatan Hannibal Golub itu ya, ternyata banyak sekali ulama-ulama Nusantara maksudnya di kerajaan, di kesultanan-kesultanan maupun di keraton-keraton yang itu interaksi dengan karya-karya Al-Ghazalinya itu sangat intens. Bahkan kemudian ada kitab Minhajul Abidin, lalu kemudian ada kitab Bidayatul Hidayah, dan kemudian itu disyarah dan diterjemahkan dan itu dijadikan ya pelajaran ya di kesultanan-sultanan dan keraton-keraton. Cuma masalahnya ya, ketika data sejarah itu dibawa ke Inggris oleh Raffles ya, keraton-keraton di kita kan hilang itu. Kesultanan-kesultanan kita kan datanya hilang. Tuh, makanya orientalis itu kan kerjanya knowledge is power. Untuk menghancurkan sesuatu itu harus kekuatan itu adalah ilmu.
Nah, inilah yang saya kira kita harus mengkaji sejarah ini lebih dalam ya, bagaimana impact pemikiran Imam Al-Ghazali dalam dakwah di Nusantara, sehingga endingnya kita ini kemudian merdeka. Dan ulama-ulama kita mengkaji masalah jiwa ya, soul, itu juga tidak lepas dari pemikiran-pemikiran seperti Abdul Qadir Jailani, Al-Ghazali ya, dan ulama-ulama yang bahas mengkaji tentang suluk di Nusantara. Ini kita 1 menit lagi mau pindah ya. Apa Ustaz? Jadi